Selamat siang, perkenalkan nama saya Angget Damen Nabitupulu, NIM 62532100041, kelas IKOR H. Saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang anatomi rangka manusia. Pendahuluan, mengapa rangka itu penting? Rangka memberikan bentuk dasar dan kerangka struktural bagi seluruh tubuh. Tulang bertindak sebagai perisai, melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru dari kerusakan fisik. Aksi geraknya berfungsi sebagai tuas otot-otot melekat, memungkinkan pergerakan dan mobilitas yang kompleks. Fungsi fisiologisnya, rangka adalah tempat produksi sel darah dan berperan penting dalam penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfor. Struktur utama rangka. Sistem rangka terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja sama secara sinergis untuk mobilitas dan dukungan. Yang pertama, tulang atau bone. Jaringan ikat yang keras dan termineralisasi membentuk kerangka utama tubuh. Terdapat 206 tulang pada orang dewasa. Yang kedua, tulang rawan atau kartilage. Jaringan ikat fleksibel yang terletak di ujung tulang menyediakan bantalan dan mengurangi gesekan pada sendi. Yang ketiga, sendi atau joints. Titik di mana 2 atau lebih tulang bertemu. Sendi memungkinkan berbagai tingkat gerakan dari tidak bergerak hingga sangat fleksibel. Klasifikasi tulang, bentuk, dan fungsinya. Yang pertama, tulang panjang. Lebih panjang daripada lebar, berfungsi sebagai tuas untuk pergerakan, contoh femur atau tulang paha dan humerus. Yang kedua, tulang pipi. Tipis, datar, dan sering melengkung, berfungsi sebagai perlindungan organ dan permukaan luas untuk pelekatan otot. Contohnya tengkorak, tulang belikat. Yang ketiga, tulang pendek, berbentuk kubus, memberikan stabilitas dan dukungan dengan gerakan terbatas. Contoh karpal atau pergelangan tangan dan tarsal atau pergelangan kaki. Yang keempat, tulang tidak beraturan, memiliki bentuk yang kompleks dan unik, tidak masuk dalam kategori lain. Contoh vertebra atau tulang belakang dan tulang panggul. Rangka aksial menopang tubuh kita. Rangka aksial terdiri 80 tulang yang berbentuk sumbu vertikal tubuh, memberikan dukungan struktural utama dan perlindungan organ. Yang pertama, tengkorak atau skull, melindungi otak dan organ sensorik, terbagi menjadi kranium dan tulang wajah. Yang kedua, kolom vertebra atau spine, terdiri dari 33 vertebra, berfungsi menopang berat tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Yang ketiga, tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau ribs, membentuk sangkar pelindung untuk jantung dan paru-paru. Terdapat 12 pasang tulang rusuk. Yang keempat, tulang hyoid, tulang kecil berbentuk U di leher yang mendukung lidah dan proses menelan. Unik karena tidak berhubungan dengan tulang lain. Rangka apendikular, gerak dan interaksi. Rangka apendikular terbagi menjadi 126 tulang, memungkinkan kita bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan. Ini mencakup tulang ekstremitas dan korsetnya. Yang pertama, tulang pektoral, menghubungkan dengan atas kerangka aksial atau clavicula dan scapula, memungkinkan rentang gerak bahu yang lebar. Yang kedua, ekstremitas atas, meliputi lengan, pergelangan tangan, dan tangan. Contohnya humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan flanges. Yang ketiga, korset panggul, menghubungkan kaki ke rangka aksial atau tulang panggul, lebih kuat dan stabil daripada korset pektoral untuk menopang berat badan. Yang keempat, ekstremitas bawah, meliputi kaki, pergelangan kaki, dan kaki, femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan flanges, dirancang untuk lokomosi dan menopang berat badan. Fungsi rangka lebih dari sekedar penyangga. Homeostatis mineral, tulang menyimpan 99% kalsium tubuh. Pelepasan dan penyerapan kalsium diatur untuk menjaga kadar mineral darah yang stabil. Yang kedua, penyimpanan energi. Sumsum tulang kuning yang terutama terdiri dari jaringan adiposa atau lemak
berfungsi sebagai cadangan energi kimia. Penyakit dan gangguan rangka umum. Berbagai kondisi dapat mempengaruhi integritas dan fungsi sistem rangka, seringkali melibatkan tulang, sendi, atau keduanya. Yang pertama itu osteoporosis, penurunan kepadatan tulang, membuat tulang rapuh dan rentan patah. Umumnya terjadi pada orang yang lanjut usia, terutama wanita. Yang kedua, artritis, peradangan pada sendi menyebabkan nyeri, kekakuan, dan kehilangan fungsi. Jenis umum termasuk osteoartritis dan artritis reumatoid. Yang ketiga, skoliosis, kelainan lengkung lateral ke samping pada tulang belakang. Tingkat keparahan bervariasi dari ringan hingga berat. Tips praktis menjaga kesehatan rangka. Yang pertama itu asupan kalsium dan vitamin D. Yang kedua, olahraga menopang berat badan. Yang ketiga, pertahankan badan sehat. Yang keempat, hentikan kebiasaan merusak. Kesimpulannya adalah sistem rangka adalah keajaiban rekayasa biologis, menyediakan struktur, perlindungan, dan dukungan metabolisme. Memahami anatomi rangka adalah langkah pertama untuk menghargai pentingnya menjaga tetap kuat dan fungsional sepanjang hidup.